Assalamualaikum, hello gengs, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya dan berada dalam lindungannya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel aku, ayo subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai alur pendaftaran KIP kuliah jalur SNMPTN atau SBMPTN. Nah, dalam video ini kita mulai akan membahas dari cara membuat akun LTMPT sampai nanti kita juga akan membahas mengenai seleksi SNMPTN atau SBMPTN. Jadi, kalian harus simak terus video ini dari awal sampai akhir ya, supaya kalian dapat informasinya secara lengkap. Nah, kita sudah singgung nih, kayak tadi, singgung mengenai KIP kuliah. Buat kalian yang belum tahu, KIP kuliah itu apa sih? Nah, KIP kuliah itu merupakan salah satu program bantuan pendidikan dari pemerintah bagi anak yang memiliki potensi akademik baik, tapi memiliki keterbatasan ekonomi. Kemudian pemerintah memberikan dukungan finansial kepada penerima KIP kuliah mulai dari pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, biaya kuliah, sampai bantuan biaya hidup. Nah, pendaftaran SNMPTN 2021 memang sudah ditutup sejak 25 Februari yang lalu. Tapi bagi teman-teman yang ingin tetap lanjut kuliah, kalian juga bisa mencoba melalui jalur SBMPTN. Nah, terus yang menarik adalah peserta SNMPTN atau SBMPTN bisa loh sebagai penerima KIP kuliah. Kemudian, pendaftaran KIP kuliah itu sudah mulai dibuka sejak 8 Februari 2021 sampai 31 Oktober 2021. Peserta SNMPTN yang ingin menjadi penerima KIP kuliah sebaiknya mendaftar KIP kuliah terlebih dahulu ya, dikarenakan hal tersebut karena pemilihan seleksi nasional baru bisa muncul setelah berkas pendaftaran KIP kuliah lengkap. Nah, selanjutnya kita akan membahas membuat akun LTMPT. Untuk membuat akun LTMPT ini terbagi menjadi dua. Jadi ada dua jalur, SNMPTN dan SBMPTN. Kalau untuk SNMPTN itu mulai dibuka sejak 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021. Dan untuk pendaftaran SNMPTN ini sudah ditutup ya gengs. Jadi kesempatan kalian adalah kalian masih tetap bisa mencoba di SBMPTN yang akan dibuka yang sudah mulai dibuka sejak 7 Februari 2021 sampai 12 Maret 2021. Nah, yang pertama kalian lakukan, kalian harus buat akun LTMPT-nya dulu. Nah, untuk maksimal pendaftarannya seperti yang sudah tertera di sini, untuk SNMPTN ditutup sejak 24 Februari 2021 lalu, dan untuk SBMPTN akan ditutup mulai 12 Februari 2021. Nah, terus setelah kalian punya akun LTMPT yang permanen, yang perlu kalian perhatikan itu pada bagian foto yang sudah diupload, NIK, NISN, dan NPSN. Untuk empat hal ini jangan sampai ada yang salah atau terbalik ya. Karena nantinya akan sangat mempengaruhi kalian di proses selanjutnya. Nah, terus ini ada tipsnya juga nih. Sebelum simpan permanen, cek kembali, dan kalian juga harus pastikan benar-benar bahwa data-data pada akun LTMPT dan KIP kuliah sama, karena berdasarkan pengumuman terbaru sinkronisasi data antara KIP kuliah dan SNMPTN atau SBMPTN berjalan dengan host to host. Nah, host to host itu maksudnya apa sih? Host to host itu jadi artinya sama aja kayak menyamakan data antara dua server yang berbeda, atau penyambungan data berjalan secara online, dan dikatakan berhasil jika data pada akun LTMPT dan KIP kuliah itu sama.
Nah, nanti ketika ada salah satu data yang salah, itu akan menjadi masalah buat kalian juga. Misalkan salah satu data, baik itu NISN, NIK, atau NPSN itu nggak sama akun LTMPT dan KIP kuliah, sehingga akan berdampak pada saat kamu mendaftar SNMPTN atau SBMPTN, nama kamu tidak ada dalam pengumuman hasil karena pengumuman hasil apabila kamu lolos seleksi dikarenakan kamu dianggap tidak mendaftar KIP kuliah. Terus, poin yang keempat, bagi pelamar KIP kuliah di tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020 dan 2019, kalian pasti akan mendapatkan notifikasi khusus bahwa kamu adalah pelamar KIP kuliah yang harus mengikuti aturan lanjutan atau seleksi lanjutan agar bisa mendapat KIP kuliah setelah diterima menjadi mahasiswa jalur SNMPTN atau SBMPTN. Jadi, pastikan kembali bahwa data-data yang sudah kamu masukkan seperti NIK, NISN, dan NPSN baik itu di akun LTMPT atau KIP kuliah harus sama dan tidak boleh ada kesalahan atau terbalik. Karena jika sudah di tahap finalisasi data, maka data yang telah kamu input tidak bisa diubah lagi. Selain itu, kamu juga tidak bisa membatalkan finalisasi data dengan cara apapun. Jadi, aku tekankan sekali lagi supaya kalian benar-benar memasukkan data-data kalian itu harus benar, jangan sampai ada yang salah, terbalik, ataupun tertukar. Terus gimana Kak kalau ada data aku yang salah dan nggak sesuai gitu kan? Misalkan NIK kamu tuh nggak sesuai atau NISN kamu juga nggak sesuai. Nah, kamu bisa nih menghubungi pihak Dapodik sekolah atau pengelola NISN di sekolah kamu untuk memperbaiki datanya. Nah, tapi khusus alumni, kamu juga bisa melakukan verify lulusan. Nah, kamu bisa nih ngecek di Google langsung atau di web pd.data.kemendikbud.go.id. Dan disarankan juga untuk kalian tuh harus melakukan pendaftaran secara berurutan. Mulai dari membuat akun LTMPT, terus kemudian kalian membuat KIP kuliah, baru kalian memilih SNMPTN atau SBMPTN. Terus kenapa sih Kak emangnya harus berurutan? Nggak boleh ya kalau acak? Ya nggak, sebaiknya sih jangan ya, karena nanti itu akan ada karena itu bisa aja nanti tuh kalian kelupaan atau gimana gitu kan. Nah, jadi misalkan ada masalah di NISN atau NPSN kamu tuh berbeda antara akun LTMPT dan KIP kuliah, maka pada saat kamu mendaftar SNMPTN atau SBMPTN, kamu nanti masuknya jadi peserta reguler dan kamu nggak masuk tuh sebagai peserta KIP kuliah. Nah, itu kan kelemahan dari sinkronisasi data host to host. Nah, jadi kamu tuh nggak tahu apakah nomor KIP kuliah kamu tuh sinkron dengan SNMPTN atau enggak. Terus juga, kalau pendaftaran SNMPTN tahun lalu tuh saat pengisian KIP kuliah tuh ada muncul notifikasi jika KIP kuliah kamu tidak terdaftar. Nah, kamu tuh bisa ajuin komplain ke KIP kuliah atau Halo LTMPT sehingga akan dicari solusinya. Nah, sedangkan untuk tahun ini kamu tuh nggak bisa melihat apakah KIP kuliah kamu tuh sudah tersinkron apa belum gitu kan. Jadinya kamu tuh nggak tahu apakah kamu tuh sudah terdaftar sebagai KIP kuliah atau belum saat kamu mengikuti SNMPTN atau SBMPTN. Jadi please banget kalian tuh harus cek banget berulang-ulang pokoknya sebelum kalian di tahap finalisasi data kalian harus banget jangan sampai ada kesalahan sedikit pun pada NISN atau NPSN kamu karena itu akan mempengaruhi banget nanti di proses kamu selanjutnya. Jadi kan kita nggak mau kalau misalkan kamu udah seneng nih diterima di PTN pilihan kamu, tetapi kamu jatuhnya masuknya program reguler gitu kan. Ya otomatis jadinya kadar bahagia kamu jadinya berkurang karena kamu masuknya program reguler. Dan selanjutnya juga untuk
Kenapa sih harus daftarnya secara berurutan? Ya karena untuk menghindari juga potensi kamu tuh keliru atau sinkronisasi data tuh gagal. Nah, ini yang tadi aku bahas. Setelah membuat akun LTMPT, kamu juga harus membuat akun KIP kuliah. Membuat KIP kuliah. Nah, di KIP kuliah ini kamu tuh harus mengisi, melengkapi semua pertanyaan atau isian yang ada dalam isian atau pertanyaan yang tersedia. Nah, terus kemudian nanti setelah selesai menjawab seluruh pertanyaan, akan muncul menu seleksi. Kemudian kamu klik menu tersebut, kemudian klik seleksi, dan terakhir klik lagi daftarkan seleksi pada bagian SNMPTN atau PTN. Nah, untuk jadwal yang tadi sudah kita singgung di awal, aku ingetin lagi bahwa untuk pendaftaran SNMPTN itu ditutup sejak 24 Februari 2021 lalu dan SBMPTN 12 Maret 2021. Nah, ini untuk jadwalnya. Untuk jadwal SNMPTN sendiri, pendaftarannya sudah dibuka sejak 15 Februari 2021 dan sudah ditutup sejak 24 Februari 2021 yang lalu. Dan pengumuman hasilnya nanti akan keluar pada tanggal 22 Maret 2021. Dan sedangkan untuk jalur SBMPTN pendaftarannya dibuka mulai 15 Maret 2021 sampai 1 April 2021. Dan pelaksanaan ujiannya itu terbagi menjadi 2 gelombang. Ada gelombang 1 dan gelombang kedua. Untuk gelombang 1 jadwalnya 12 April 2021 dan akan berakhir di 18 April 2021. Dan untuk gelombang kedua mulai tanggal 26 April 2021 sampai 2 Mei 2021 dan pengumumannya akan keluar pada tanggal 14 Juni 2021. Jadi buat teman-teman yang sudah kesempatan untuk mengikuti SNMPTN-nya hilang, kalian masih bisa nih mengikuti seleksi SBMPTN. Nah, ini ada quote yang sangat bagus dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi, buat teman-teman yang ingin mencapai cita-citanya harus tetap semangat ya. Jangan sampai karena keterbatasan kamu mengurangi rasa keinginan kamu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sekian pembahasan dari aku mengenai alur pendaftaran KIP kuliah melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN. Jangan lupa ya untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.